Iya kak, maaf ya, boleh agak maju lagi sedikit tangannya, masih relax, agak kiri, sebentar. Oke. Bismillah, apa kabarnya pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di channel RHS Triwidawati. Pemirsa, pemeriksaan virus corona ada bermacam-macam. Mulai penyebutan dengan PCR, TCM, rapid antigen, rapid antibody, dan juga ada istilah swab. Apa bedanya? Kali ini kita akan membahas tentang hal ini, jadi jangan kemana-mana ya. Disimak secara full dan sampai penuh agar tidak ada informasi yang hilang ya. Jadi pemeriksaannya ada yang mendeteksi keberadaan virus dan juga ada yang mendeteksi antibodi. Pemeriksaan virus ini untuk mengidentifikasi apakah kita sedang terinfeksi, sedangkan antibodi untuk mengetahui apakah kita sudah pernah terinfeksi. Pertama, kita pahami dulu apa maksud beberapa istilah ini. Istilah antigen dan antibodi berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh kita. Secara umum dikatakan bahwa pertahanan tubuh kita dirangsang oleh antigen dengan menghasilkan antibodi. Jadi, zat apapun yang mampu menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang spesifik dan mampu berikatan dengan sejumlah komponen sistem imun disebut dengan antigen. Antigen dianggap sebagai zat asing oleh sistem pertahanan tubuh kita karena dapat mengancam kesehatan. Nah, apa saja benda asing tersebut? Bisa bahan kimia tertentu, bakteri, dan tentu saja virus. Jadi antigen bisa masuk ke tubuh, bisa dari yang kita konsumsi, ataupun paparan dari zat tertentu. Lawannya adalah antibodi. Antibodi merupakan protein yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing. Nama lainnya adalah imunoglobulin. Artinya, antibodi atau imunoglobulin inilah yang berperan sebagai sistem pertahanan tubuh kita. Ada beberapa jenis imunoglobulin yang berkaitan dengan pemeriksaan COVID-19 adalah imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Swab test adalah pemeriksaan yang menggunakan sampel dari lendir dalam hidung ataupun tenggorokan, darah, urin, sputum, hingga cairan cerebrospinal. Alat yang biasa digunakan untuk melakukan swab test ini adalah sejenis cotton bud yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Kemudian diputar dan digerakkan selama kurang lebih 15 detik agar lendir dalam hidung dapat menempel. Setelah itu, alat akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam tabung plastik. Kemudian, tabung plastik ditutup rapat dan dibawa ke laboratorium untuk pengecekan. Kemudian istilah rapid ini artinya sama dengan cepat. Nah, kenapa dikatakan cepat? Karena hasilnya bisa diketahui dengan cepat. Ada yang menyebutkan kurang dari 1 jam, ada yang menyebutkan juga kurang dari 2 jam. Nah, jadi saat ini ada 4 macam pemeriksaan terkait COVID-19. Yang pertama itu ada tes PCR, kedua tes cepat molekuler, yang ketiga tes antigen, dan yang keempat tes antibodi. Yang membedakannya di sini kita lihat
Pertama, pemeriksaannya secara molekuler itu untuk mengidentifikasi RNA dari virus, terdiri dari PCR dan TCM. Sedangkan yang kedua secara serologi yaitu untuk mengidentifikasi protein. Jadi protein ini yang pertama untuk mewakili si virus yaitu dengan pemeriksaan antigen. Dan yang kedua adalah protein untuk mewakili sistem pertahanan tubuh kita yaitu antibodi. Untuk sampel pemeriksaannya, tes PCR, TCM, dan tes antigen ini menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan yang diambil melalui proses swab. Sedangkan untuk pemeriksaan tes antibodi yang diambil adalah darah yang diambil dari ujung jari atau pembuluh darah. Terkait lama waktu pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan yang termasuk cepat atau rapid terdiri dari TCM, tes antigen dan tes antibodi karena membutuhkan waktu yang cukup singkat yaitu sekitar 10-90 menit. Sementara itu, prosedur tes PCR ini membutuhkan waktu paling cepat sekitar 1 hari. Jadi di sini jelas ya bahwa istilah rapid dimaksudkan untuk kecepatan hasilnya saja. Untuk hasil pemeriksaannya, dengan PCR hasilnya bisa positif atau negatif. Positif artinya ada virusnya, sedangkan negatif tidak ada virusnya. Sedangkan pemeriksaan serologi, baik antigen atau antibodi, hasilnya adalah reaktif atau non-reaktif. Reaktif berarti ada proteinnya, sedangkan non-reaktif tidak ada proteinnya. Mengenai akurasi hasilnya, sesuai arah panah ini semakin ke kiri semakin akurat. Jadi di sini yang paling akurat yaitu dengan PCR, dan ini merupakan baku standar untuk menegakkan penyakit COVID-19 ini. Sebagai catatan penting sahabat pemirsa, keakuratan yang dimaksud dengan PCR adalah untuk mendeteksi adanya virus COVID, sedangkan interpretasi keakuratan jenis tes COVID dipengaruhi oleh cara pengambilan sampel sesuai waktu yang tepat. Oleh karena itu, pengetahuan gambaran perjalanan penyakit ini perlu dipahami mulai masa inkubasi, timbulnya gejala, dan masa penyembuhan. Jadi, waktu pertama kali orang terpapar virus corona hingga munculnya gejala terserang virus, ini disebut sebagai masa inkubasi. Periode ini biasanya terjadi 4 atau 5 hari hingga 14 hari. Cepat atau lambatnya masa inkubasi ini tergantung pada kondisi tubuh masing-masing orang. Setelah fase terpapar, jumlah partikel virus dalam tubuh seseorang butuh waktu untuk bereplikasi, menggandakan atau memperbanyak diri, yang disebut dengan viral load. Kondisi ini perlahan memuncak di saat sebelum seseorang menampakkan gejala terserang virus. Viral load akan terus terjadi mulai timbulnya gejala, sakit, dan perlahan menurun saat fase pemulihan. Pembawa virus berpotensi menularkan virusnya ke orang lain saat viral load sedang tinggi ini. Dalam hal ini termasuklah orang yang tanpa gejala atau OTG. Berikutnya, ini ilustrasi dari perjalanan penyakit ditandai dengan masuknya virus dan dikenal sebagai antigen ditandai warna kuning. Kemudian tubuh kita membentuk benteng pertahanan melalui antibodi yaitu IgM dan IgG. Tubuh akan membuat antibodi IgM saat pertama kali terinfeksi sebagai bentuk pertahanan pertama tubuh untuk melawan infeksi. Kadar IgM meningkat dalam waktu singkat, kemudian perlahan menurun dan digantikan oleh antibodi IgG. Jadi di sini kita lihat kemungkinan jika diperiksa saat masa inkubasi dan timbulnya gejala, maka hasilnya antibodi non-reaktif, antigen reaktif, dan PCR atau TCM positif. Setelah 10 hari di sini hasilnya antibodi bisa reaktif karena sudah terbentuk, antigen non-reaktif karena kadarnya memang sudah mulai turun, dan PCR TCM bisa positif kalau jumlahnya bisa cukup terdeteksi atau jika tidak menjadi negatif. Nah, selanjutnya setelah masa pemulihan, maka antigen menjadi non-reaktif karena memang sudah tidak ada lagi, sedangkan antibodi sudah pasti reaktif yang menunjukkan sudah pernah terpapar virus ini, sedangkan PCR negatif kecuali bila terjadi infeksi lagi. Demikian penjelasannya, terima kasih sekali sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.